Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini Kamis 4 Juni 2020. Saya Oza Ahmad. Informasi pertama, Bupati Banyuwangi koordinasi dengan tokoh lintas agama terkait penerapan ibadah keagamaan di era new normal. Selengkapnya bersama Akbar Wiyana, Belambangan FM, Banyuwangi. Menunggu instruksi dari pemerintah pusat, Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas menggelar pertemuan dengan tokoh lintas agama terkait penerapan ibadah keagamaan di era normal baru mendatang. Kementerian Agama Republik Indonesia sendiri telah menerbitkan aturan terkait penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Bupati Anas mengatakan terkait aturan terbaru dari Kemenak, maka hal ini harus segera disikapi dengan memastikan bahwa panduan yang telah dikeluarkan tersebut benar-benar dijalankan agar kegiatan peribadatan bisa berjalan dengan aman. Anas pun menyebut jika nantinya aktivitas keagamaan di rumah ibadah di era new normal harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, ada kewajiban yang harus ditaati baik oleh pengurus rumah ibadah maupun warga yang akan beribadah. Anas ingin memastikan bahwa semua protokol dijalankan dengan baik, di antaranya jaminan area tempat ibadah, tidak terdapat pasien positif COVID-19, desinfeksi berkala rumah ibadah, dan terdapat fasilitas cuci tangan, sabun, serta hand sanitizer. Sementara itu sejumlah tokoh lintas agama mengungkapkan kesiapan mereka melakukan protokol kesehatan dalam menyelenggarakan ibadah di rumah ibadah. Salah satunya Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja, Pendeta Anang, yang mengatakan jika selama ini gereja yang dinaunginya telah menjalankan protokol kesehatan COVID-19 dengan membatasi jumlah jemaat dalam kegiatan peribadatan. Akbar Wiyana, Belambangan FM, Banyuwangi, melaporkan. Dari Banyuwangi, beralih ke Sidoarjo. Billy Patopoy mengabarkan, KPUD Sidoarjo siapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Pelaksanaan Pilkada dalam pandemi COVID-19 pada 9 Desember mendatang akan disesuaikan dengan anjuran pemerintah untuk menggunakan protokol kesehatan. Menyikapi hal ini, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Sidoarjo selain memberikan tambahan jam pencoblosan, juga mengajukan penambahan jumlah TPS agar tidak terjadi penumpukan warga. Hal ini disampaikan oleh Iska, Ketua KPUD Sidoarjo, saat ditemui setelah rapat persiapan Pilkada 2020 bersama dengan Bawaslu dan Komisi A DPRD Sidoarjo pada Selasa siang 2 Juni. Sementara kita ngitungnya di angka maksimal 400 per TPS. Itu penambahan atau? Bukan, 400 pemilih per TPS. Ya. Kalau kita dari 520 sampai 600, kemudian nanti ada pengurangan pemilih menjadi maksimal 400, itu kalau kita hitung ada penambahan sejumlah 861 TPS. Hal ini tentunya berdampak kepada kebutuhan anggaran KPU, karena sebelumnya 1 TPS untuk honor 9 orang yang terdiri dari 7 KPPS dan 2 Linmas ditambah pendirian tenda dan lain-lain akan menghabiskan lebih 8 juta rupiah. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Suara Sidoarjo. Sementara itu dari Lumajang, RSU Muhammadiyah Lumajang terima 2 alat ventilator dari PMI Pusat. Selengkapnya ada Bobby Wijayanto. Indah Amperawati, Wakil Bupati Lumajang, menyerahkan bantuan 2 unit alat ventilator dari PMI Pusat kepada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Lumajang. Bunda Indah, Sapaan Akrab Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah tengah menyiapkan tatanan kenormalan baru atau disebut new normal. Hal ini dijelaskannya untuk memastikan perekonomian masyarakat tidak terus terpuruk akibat hantaman pandemi COVID-19. Sementara itu, Dr. Buntaran Supriyanto, Direktur Rumah Sakit Umum Muhammadiyah, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan alat ventilator yang diberikan PMI Pusat melalui PMI Lumajang, sebab alat tersebut akan sangat bermanfaat pada masa sekarang ini. Dr. Buntaran juga menyampaikan bahwa sebagai mitra Pemkab Lumajang dalam melayani masyarakat pada sektor kesehatan, RSU Muhammadiyah siap menangani pasien COVID-19 apabila terjadi lonjakan pasien yang tidak diinginkan. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM,
mengabarkan. Selanjutnya kita beralih ke Gresik. Mahruzar Iskandar melaporkan, Pemkab Gresik belum ajukan peminjaman mobil tes PCR. Sehubungan dengan COVID-19, Pemkab Gresik belum mau mengajukan permohonan pinjaman mobil laboratorium PCR COVID-19 kepada Pemprov Jawa Timur. Hal itu dilakukan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto di kantornya. Sambari mengaku Pemkab Gresik baru akan mengajukan permohonan mobil tes PCR COVID-19 apabila Pemprov juga mendapatkan mobil yang sama di wilayah Lamongan dan Surabaya. Sambari mengatakan, kami akan ajukan peminjaman mobil tes PCR jika Surabaya, Lamongan, Sidoarjo juga menggelar kegiatan rapid test. Jadi pada hari itu dilakukan serentak di 4 wilayah. Bupati Sambari meyakini rapid test yang dilakukan tidak bersamaan kurang efektif menekan COVID-19. Di samping itu, Pemkab Gresik juga tidak ingin terlibat dalam polemik antara Pemprov Jawa Timur dan Kota Surabaya. Sambari menambahkan, dalam menyelesaikan COVID-19 harus bersama-sama, tidak bisa satu persatu wilayah. Dengan adanya kegiatan tes PCR secara serentak, Satgas COVID-19 bisa menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan sekaligus meminimalisir sebaran COVID-19 dengan cepat. Sambari juga khawatir saat mobil PCR beroperasi di Gresik, kemudian terjadi ledakan kasus positif yang sangat besar. Dikhawatirkan ruang isolasi yang ada di Gresik tidak cukup menampung mereka. Gresik sendiri sudah mengantisipasi dengan menggunakan gedung besar, tapi masih ada kekhawatiran, kecuali jika Pemprov Jawa Timur menyiapkan ruang isolasi minimal 1.000 tempat. Hal itu tidak akan menjadi masalah, ujar Sambari Halim Radianto. Mahruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik. Dari Gresik bergeser ke Kabupaten Blitar. Hingga kini belum ada pekerja di Kabupaten Blitar mengadu soal pemberian tunjangan Hari Raya. Selengkapnya ada Risma Erina. Posko tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di Kabupaten Blitar sudah dibuka sejak sepekan sebelum Lebaran. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menyatakan sampai detik ini belum ada pekerja yang melakukan pengaduan pemberian THR. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Haris Susianto, menyatakan penutupan posko pengaduan THR dilakukan secara fleksibel, mengingat pemberian THR kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya akibat dampak COVID-19, di mana dalam memberikan THR ada ketentuan lain, yakni dilakukan dengan fleksibel. Artinya pemberian THR yang sesuai dengan ketentuan adalah H-7, bisa ditunda sesuai kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Untuk sampai saat ini, posko yang kita buka sesuai dengan ketentuan dari Menaker dan surat dari provinsi. Untuk Kabupaten Blitar sampai saat ini tidak ada pengaduan. Haris menambahkan selama ini perusahaan yang memiliki pekerja sudah kooperatif menyampaikan laporan kepada Disnaker. Dalam pendataan, pihaknya membedakan perusahaan besar, menengah, dan kecil. Namun di Kabupaten Blitar, mayoritas perusahaan masih menengah ke bawah. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Informasi berikutnya dari Madiun. Ada Ben Chandra. Survive di tengah pandemi. UMKM, inisiatif Bukalapak siap saji. Pandemi corona tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia semata. Seluruh sektor nyaris terdampak, tidak terkecuali para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Tidak ingin terlarut dalam keadaan, puluhan pelaku UMKM di Kota Pendekar secara kolektif mendirikan lapak makanannya dan minuman siap saji secara swadaya. Yani Yuni, inisiator pencetus lapak siap saji, mengatakan hal itu didasari dari menurunnya omset bulanan yang tidak bisa dihindari. Sistem penjualan dilakukan dengan sistem titip jual. Jika produk laku, maka hasil penjualan akan dikembalikan kepada si penitip barang dagangan. Jika tidak, maka barang dikembalikan lagi kepada mereka. Lapak siap saji yang dibuka sejak tanggal 17 Mei yang lalu itu saat ini telah menampung lebih dari 23 pelaku usaha yang menitipkan dagangannya di lapak yang buka di Jalan Setiabudi, Kota Madiun. Yani berharap melalui lapak siap saji ini, dirinya bersama teman-teman UMKM bisa survive dan tetap berkarya. Ben Chandra, Radio Suara Madiun. Berikutnya, Renata Surya dari Suara Ngawi mengabarkan Bupati Ngawi pantau rapid test di Pasar Paron, Walikukun, dan petugas checkpoint Mantingan. Budi Sulistiono Bupati Ngawi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Yudono dan pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi kembali melakukan pemantauan terhadap pengambilan rapid test terhadap pedagang di Pasar Paron, Kecamatan Paron, Pasar Walikukun, Kecamatan Widodaren, dan petugas di checkpoint perbatasan Mantingan. Dari hasil rapid test yang dilakukan 2 pekan ini yang menunjukkan reaktif, setelah ditindaklanjuti dengan swab, hasilnya semuanya baik sehingga mereka boleh berdagang seperti biasa. Tes selanjutnya akan dilakukan di pasar desa, selain itu juga akan dilakukan terhadap petugas yang memiliki resiko terpapar COVID-19, salah satunya petugas pos checkpoint yang selama ini melakukan penyekatan dan kontak langsung dengan banyak orang serta berasal dari berbagai daerah. Budi Sulistiono Bupati Ngawi mengatakan untuk memastikan pelayanan tanpa berpotensi menular
menularkan virus corona, rapid test akan dilakukan untuk aparatur sipil negara atau ASN yang bertugas di bidang pelayanan, termasuk petugas yang ada di puskesmas. Demikian Renata Surya, Suara Ngawi. Selanjutnya dari Nganjuk, anggaran dihapus, proyek Taman Nyawiji dilanjutkan tahun depan. Selengkapnya ada Agustin Merdekawati. Refusing anggaran untuk penanganan COVID-19 membuat sejumlah proyek di Kabupaten Nganjuk tertunda, termasuk pembangunan Taman Nyawiji yang dipastikan baru bisa dilanjutkan tahun 2021 nanti, karena anggaran 8 miliar yang dialokasikan tahun 2020 dialihkan untuk penanganan corona. Kepastian terkait tertundanya pembangunan kelanjutan Taman Nyawiji dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau LH Nganjuk Tri Wahyu Kuncoro, yakni baru bisa dilanjutkan tahun depan. Dalam pembahasan refusing anggaran sebenarnya sempat ada beberapa opsi, diantaranya pembangunan Taman Nyawiji tetap mendapat alokasi anggaran, namun nilainya lebih kecil. Opsi tersebut ditolak oleh Tri dengan alasan dengan jumlah anggaran 8 miliar rupiah yang disiapkan di tahun 2020, sebenarnya hasilnya masih belum maksimal dan diperlukan tambahan anggaran untuk kelengkapan taman. Karenanya, Tri memilih pembangunan lanjutan Taman Nyawiji ditunda tahun depan, namun dengan jumlah anggaran sama atau bahkan lebih besar. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Dari Kota Blitar, jelang semester 1 pelaksanaan APBD 2020 Komisi 3 DPRD Kota Blitar roadshow ke OPD Mitra Kerja. Selengkapnya ada Kirana Nisa, Mahardika FM. Komisi 3 DPRD Kota Blitar melakukan kunjungan atau roadshow ke OPD Mitra Kerja untuk memantau realisasi anggaran, implikasi, serta pengaruh refocusing anggaran penanganan COVID-19. Toto Sugiyarto, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Blitar mengatakan, kunjungan ini berlangsung mulai tanggal 2 sampai 5 Juni 2020. Beberapa OPD yang disasar diantaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Dinas Lingkungan Hidup Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, serta beberapa OPD lainnya. Toto mengatakan upaya yang dilakukan ini untuk mengetahui serapan anggaran jelang semester 1 APBD 2020, juga untuk mengetahui implikasi atas perubahan asumsi kebijakan umum pandemi COVID-19 dari sisi penganggaran di OPD. Hasil kunjungan nanti akan dikonstruksi ulang untuk perubahan APBD 2020. Toto menegaskan kunjungan ini diawali di Dinas Lingkungan Hidup Selasa 2 Juni 2020. Realisasi yang berhasil dicapai dinas setempat sebesar 16 miliar. Anggaran dinas yang semula 37 miliar kini dipangkas menjadi 21 miliar rupiah untuk penanganan COVID-19. Karena semua jenis belanja modal, kegiatan-kegiatan yang sifatnya belanja langsung ini kan memang instruksi pusat tidak bisa dilaksanakan, sehingga mengurangi tingkat serapan. Menurut Toto, jika hasil pemangkasan tidak semua terserap, maka akan dikembalikan ke dinas setempat melalui perubahan APBD 2020 atau nantinya masuk ke APBD tahun 2021. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kota Blitar beralih ke Pamekasan. Cika Claudia, Ralita FM mengabarkan, Direktur RSUD Waru sebut PDP jenuh, bukan kabur. Isu yang mengabarkan bahwa pasien kabur dari rumah sakit itu tidaklah benar adanya, melainkan setiap pasien pasti memiliki rasa jenuh dan salah satunya pasti telah masuk pada titik jenuhnya sehingga ingin sekali untuk kembali melakukan interaksi di luar. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Waru, Dr. Hendakto mengatakan, karena pasien tidak boleh melakukan kontak langsung kepada siapapun kecuali pada para petugas yang telah memakai alat pelindung diri atau APD lengkap, sehingga pasien jenuh terhadap rutinitas kesehariannya, berdiam diri dan juga monoton. Menurut Dr. Hendakto, pasien bukanlah kabur karena kata kabur sama saja dengan melarikan diri dari rumah sakit. Pasien tidak lari, melainkan tetap ada di ruang isolasi. Tidak kabur, ada di ruang isolasi. Saya juga tidak tahu, namun ada beberapa informasi pasien itu jenuh di ruang isolasi. Kalau kabur kan lari, ini pasiennya tidak lari. Mungkin karena faktor jenuh, kan tidak boleh kontak dengan siapapun juga, kecuali dengan petugas yang memeriksa dengan pakaian APD lengkap. Dr. Hendakto berharap di iklim COVID-19 agar semuanya bersama-sama berperang melawan pandemi virus ini, mulai dari pemerintah dan semua elemen masyarakat, agar dapat saling mengingatkan, saling bahu-membahu untuk menjaga diri sendiri dan juga orang lain agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Saya, Cikita Claudia, Ralita FM, Pamekasan. Informasi terakhir dari Tulungagung, meringankan beban warga, pengusaha Tulungagung partisipasi dalam penanganan COVID-19. Selengkapnya ada Mega Kristi, RGR FM, Tulungagung.
Kembali gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menerima bantuan sembako. Kali ini dari pengusaha Tulung Agung Peduli, Wings Food, serta Paguyuban Fajar Jaya Tulung Agung. Sugio Utomo mewakili para pengusaha menyampaikan keprihatinan terkait dampak ekonomi yang disebabkan penyebaran COVID. Untuk itu pihaknya tergerak untuk membantu masyarakat terdampak. Sumbangan berupa 12.500 kg beras, 2.000 kg gula, serta minyak goreng sebanyak 2.000 liter. Sedangkan dari Wings Food berupa 1.000 paket produk. Sumbangan diterima langsung oleh Ketua Gugus Tugas Dr. Andes Marioto Biro MM, dan dalam kesempatan tersebut pihaknya menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian para pengusaha dan akan segera mendistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Samika Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Uza Ahmad, sampai jumpa di edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.